Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family sama Pak Tito, dan saya pengen ngobrolin soal mindset, di mana mindset itu sabar tergantung apa yang kita konsumsi kan. Oh, pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin. Cuman kan dari pembahasan kemarin kebanyakan apa ya, mungkin bisa dibilang orang nggak sadar kalau yang dikonsumsi itu adalah sampah. Benar. Yang saya katakan kemarin sebenarnya kalau kita mengkonsumsi sampah, keluarnya juga sampah. Nah itu Itu yang saya katakan kemarin. Iya kan? Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita tahu itu sampah apa enggak? Gampang dong. Contoh, gimana coba? Intinya begini. Intinya adalah apa yang kita konsumsi sejalan atau enggak sama tujuan kita. Intinya dari situ. Oke. Iya kan? Oke. Saat itu jadinya enggak sejalan sama tujuan kita. Artinya kita mengkonsumsi sampah loh. Contoh baru sekarang nih. Oke. Iya kan? Iya. Contoh, kita nggak usah ngomongin trading lah, ya kan? Kita ngomong yang lebih ringan, yang lebih relate sama semua orang. Yang apa tuh? Dunia kerja. Oh, masuk. Ya. Masuk. Semua kerja dong. Semua kerja. Saya pun dulu kerja kok sama orang. Saya memulai dengan gaji 1,2 juta kok, gitu kan? Iya. Saya kerja. Oke. Gitu kan? Kita kerja, semua tujuannya apa? Itu aja dulu. Tujuan mungkin sebagian besar orang akan jawab, ya namanya kerja cari duit. Ya oke sih. Iya dong. Nggak salah sih. Iya dong. Sebagian besar orang ya. Iya Nggak kan? salah. Makanya saya bilang sebagian besar orang akan jawab, ya kerja mah cari duit, bro. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya, Bill. Bill kerja tujuannya apa? Kalau saya tujuannya saya pengen jadi profesional. Pengen jadi profesional. Iya. Ya kan? Yang artinya di sini kalau saya dulu kerja, saya pengennya punya banyak duit. Sama-sama cari duit. Bedanya saya nggak sekedar dapat duit. Iya. Saya maunya punya banyak duit. Oh iya, saya juga pengen. Gitu loh. Nggak, itu beneran sejak pertama kerja saya pengennya punya banyak duit. Oh. Kebawa karena kan saya sebelumnya main game. Ya. Waktu saya main game duit saya banyak. Benar. Gitu kan? Dulu ya. Iya. Begitu saya kerja terus seriusnya 1,2 juta mendingan main game bisa aja kan nih, gitu. Gak bisa nih, ya benar. Iya kan? Benar. Akhirnya memang saya sejak kerja pertama kali saya pengennya tuh punya banyak duit. Itu udah di set dari paling awal ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi jelas jauh berbeda nih antara orang yang mau jadi profesional yang pastinya duitnya akan banyak. Iya. Gitu kan karena dia profesional. Iya. Sama orang yang sekedar cari duit. Alias sekedar yang penting ada gaji lah. Yang penting hidup lah gitu kan. Emang ada kayak gitu. Oh, banyak. Yang penting cicilan gua mah kebayar, udah aman. Banyak. Sementara yang bagian yang kedua yang penting aman tadi ini. Iya. Ini nggak ada yang perlu dibahas. Karena mindset dia juga ya sudah yang penting saya hidup gitu. Ya sudah, yang penting selama itu terpenuhi cukup selesai gitu kan ya. Iya kan. Iya, Kita bahas yang satu lagi berarti kan. Saat dia bilang saya bukan cuma sekedar mau hidup, saya maunya menikmati hidup. Saya mau jadi orang. Iya. Gitu. Iya benar. Oke, kita balik sekarang. Kalau dibilang kita kerja mau jadi profesional, kita kerja mau punya banyak duit. Kita sama-sama tahu loh, untuk punya banyak duit, untuk kita bisa sampai digaji gede deh, nggak usah ngomong jauh-jauh, nggak usah ngomong ribet-ribet. Iya. Sampai kita bisa terima gaji yang tinggi. Apa yang harus kita milikin kan itu? Emang bisa modal ijazah? Tidak bisa. Emang bisa modal ngasih CV? Enggak bisa. Emang bisa modal koneksi? Enggak bisa. Itu kan mentang-mentang kerja tempatnya temen. Oh, iya. Makanya. Gitu kan? Iya. Kita sama-sama tahu, oke, untuk bisa digaji tinggi kita butuh skill. Wajib itu. Skill kita harus tajam, harus kompeten. Wajib. Di bidangnya kan gitu. Iya. Kedua, kita harus kaya akan pengalaman. Benar. Gitu kan? Benar. Udah, kita sadar nih sama ini. Iya. Benar dong? Iya. Pertanyaannya sekarang, ini tujuan kita. Ya kan? Apa yang kita konsumsi sesuai apa enggak sama tujuan kita? Sejalan atau enggak sama tujuan kita? Tergantung macam-macam orang kali ya. Ya, sekarang kita balik nih. Kan kita bahas dunia kantoran kan? Oh iya. Kita bahas dunia kantoran kan? Oke. Saya yakin pengalaman kita sama, karena kita sama-sama pernah kerja di kantoran. Iya dong. Ya kan, kita sama-sama pernah jadi karyawan baru lah bahkan. Oh iya, pastilah. Bener kan? Iya. Setiap karyawan baru, setiap karyawan
Dimanapun juga di semua perusahaan pasti ada yang namanya makan siang bersama. Pasti itu momentum cari tongkrongan pertama biasanya. Oh tuh. iya pasti. Iya. Iya kan? Iya. Pasti. Biar ada teman dulu. Nah, saat kita makan siang bersama, apa yang kita lakukan di situ? Ngobrol. Ngobrol. Ya sosialisasi nongkrong. Obrolan apa paling menarik, paling asik? Oh. Waktu itu saya anak baru sih saya yang diobrolin. Iya standar. Anak baru. Standar. Ya mungkin setelah udah berapa bulan kerja dulu mah ya hype terkini diobrolin ya kan hot topik, tongkrongan gitu. Oh ini ngejulitin sesama karyawan. Ngejulitin sama karyawan. Itu ya mantap juga tuh. Ya. Ada merasa bersaing kan. Begini begitu. Sampai sini dulu saya tanya nih. Ya kan? Ngomongin hal-hal terkini yang lagi hype. Iya. Apa efeknya ke skill kita? Sebenarnya nggak ada. Cuma asik aja kan? Cuma asik aja. Makan siang berasa ya habis selesai. Biar gitu ada kan? topik aja. Ngejulitin sama karyawan. Ya. Apa efeknya ke skill kita? Tidak ada. Gak ada. Tidak ada sebetulnya. Bener kan? Bener. Apapun yang diobrolin mayoritas nggak berhubungan sama skill kita. Nggak berhubungan sama apa tujuan kita. Perlu, tapi ada satu yang lebih hot lagi. Ini yang barusan saya mau bilang. Ada satu yang paling parah. Terjadi. Ya. Kita sama nggak nih pemikiran ini? Menurut saya, itu paling seru. Kalau misalnya nih, waktu saya junior kan, ngumpul sama senior. Paling seru tuh kalau ngomong atasannya senior-senior saya. Maksudnya gimana? Bosnya. Sama. Itu kayak tiba-tiba sefrekuensi. Tuh, udah bilang kan dia mah begitu orangnya. Betul. Udah kasih satu, kasih lagi. Habis itu minta deadline cepet-cepet. Ngoceh panjang semuanya. Hal itu saya ingat banget. Saya pertama kali kerja makan siang di kantin dong. Iya. Kantin. Lu dari mana sebelumnya kerja apa? Standar. Lu inget aja kalau si ibu ini udah lagi ngomong tadi begini. Ya kan? Dia tuh orangnya begini. Waduh. Dia tuh orangnya begitu. Iya. Kan lu yain aja lah. Dia aslinya nggak bisa apa-apa kok. Wih, serem juga nih. Iya kan? Iya. Tapi sayangnya kan saya pun ngerasain saat kita ngobrol pertama kali begitu kan, seru nih ya. Iya. Saya baru hari pertama dibikin tahu tentang bos saya kayak apa. Seremnya lagi Pak, ngerasa diterima di tongkrongan. Bener. Wih saya dirangkul nih. Iya. Gitu kan. Yeah. Semua tiba-tiba satu frekuensi ngomongin atasannya, ngomongin bosnya. Iya. Segala kejelekannya dibeberin situ. Lu hati-hati ya begini. Orang tuh begini, orang begini. Dan itu terjadi lah sekitar 2 minggu. Gitu kan. Oke. Jadi sekitar 2 minggu. Pertanyaannya balik. Ini saya konsumsi loh tanpa sadar loh. Iya. Ya benar. Secara nggak sengaja ini kan saya konsumsi setiap hari kan? Ya masuk jadinya. Benar kan? Oke, sekarang pertanyaannya, kita sama-sama ngalamin lagi. Apa yang terjadi sama kegiatan kita atau aktivitas kita saat kita bekerja akhirnya? Jadinya sih kebetulan ini mirip sama yang saya alamin juga ya. Sebagai anak baru waktu itu. Waktu saya ketemu si bos itu saat itu. Jadi saya jadi kayak istilahnya zaman sekarang overthinking gitu. Bener gak ya dibilang gitu ya. Jadi, kita berusaha ngeliat jeleknya kan? Jadi kayak parno gitu Pak. Iya. Wah jangan-jangan begini, jangan begitu gitu. Cara kita memandang si bos udah beda. Cara kita mendengar perintah dia udah beda. Iya benar. Bahkan kita ngelihat dia jalanannya beda jadinya. Dia jalanannya kayak ada yang salah nih jadinya. Baru lihat, itu yang kemarin tuh. Dia baru ngasih, Tito nanti kamu kerjain begini ya. Oh ini yang dimaksud anak-anak nih kemarin nih. Brengsek emang. Gitu kan. Iya. Karena kita udah, itu dikonsumsi 2 minggu tuh. Iya sih. 2 minggu dikonsumsi yang akhirnya masuk alam bawah sadar kita. Yang terjadi adalah impactnya, outputnya pada saat kita dikasih kerjaan. Kita udah gak terima duluan. Ya benar. Kita udah merasanya beban duluan. Iya benar. Bener kan? Benar. Udah gak seneng hati dan akhirnya saat kita ngerjain, adalah kerjaan ala kadarnya aja lah. Iya. Toh si ini bilang kerjaan gua gak bakal dilihat. Iya benar. Toh si ini bilang gua kerjain sebagus apapun gaji gak akan naik. Iya benar. Gitu kan? Itu loh. Benar. Tapi seneng dia jadi beda Pak. Itu yang saya maksud nih. Yang saya maksud jadi gimana ya kalau kemarin kita juga bahas kan. Sering kali kita akan apa ya? Suka yang namanya adrenalin, suka yang namanya kesenangan sesaat. Iya. Saat kita ngegosip, ngejulitin tentang atasan. Iya. Kan? Ini kesenangan sesaat loh. Benar. Konsumsilah itu setiap hari. Kita lupa tujuan utama kita apa langsung. Iya. Banyak bener yang hanyut sih memang ya. Hanyut. Banyak. Yang ada yang dia rasain adalah
wah bener ya kayaknya gue cocok nih sama tongkrongan ini nih. Ya salah dong kan nggak itu tujuannya dari Giliran awal tahun dia bilang tuh kan gaji nggak naik. Sadar nggak sih setahun ngerjain ala kadarnya? Iya. Kan gitu. Iya. Sadar nggak sih sepanjang setahun kerjanya ngakalin atasan? Iya. Sadar nggak sih dalam 1 tahun kita nggak ada perkembangan, nggak ada progres, nggak ada pengalaman dan skill yang dipertajam? Iya benar-benar. Ya syukur kalau sadar kayak gitu. Ya, itu Kalau enggak disumpahin lagi sama dia. Emang bener nih bos ini nih. mayoritas nggak sadar, apalagi di era zaman sekarang. Oh lingkungan saya toksik katanya. Iya. Bos saya toksik. Iya. Loh. Itu. Jadi tadi kalau balik dibilang, ya kita sebenarnya tahu itu kita mengkonsumsi sampah loh. Tapi kalau bapak ngomong gitu kan mau nggak mau jadinya kayak kesannya kayak kita pertama kali awal deh nongkrong di kantin itu kan jadinya ya mau nggak mau harus saya konsumsi sampahnya. Nah saya datang anak baru, saya kan cuma mengikuti pola obrolan di tongkrongan itu dong. Benar. Diam dan pasrah masuk lah itu dengan banyak kan bos ini Betul, gitu kan. betul. Gak ada yang bisa saya lakuin kalau gitu. Iya, ya balik pertanyaannya mau tetap dikonsumsi terus atau setelah tahu ini sampah ya namanya sampah kan harusnya dibuang pada tempatnya kan gitu. Jangan sampahnya malah dikonsumsi dong. Iya. Yang padahal ini menjauhi tujuan kita loh. Kan gitu. Iya. Emang karena kalau ngomong kita akan mengkonsumsi dulu baru akhirnya kita tahu, benar dalam segala hal pasti begitu. Termasuk di trading. Termasuk di trading dong. Emangnya saya tahu sejak pertama saya belajar saya mau ditipu kan enggak? Oh enggak. Emangnya enggak tahu, dia enggak tahu. Dengernya manis aja semuanya itu. Emangnya saya tahu sejak pertama belajar bahwa metode ini ternyata nggak menghasilkan kan enggak? Enggak sih, benar. Gitu kan? Iya. Kita baru tahu setelah kita jalanin, oh ternyata ini nggak sesuai sama tujuan saya nih. Iya. Tinggal tujuan dia trading apa? Nah ini tuh. Nah ini. Ya juga tujuan dia trading apa? Ya, sama, semua orang tergantung tujuan kok. Kalau kita anggap kayak tadi deh, tujuan dia trading saya pengen jadi trader profesional pak. Jadi trader profesional, berarti dia mesti benar-benar dari dasar banget dong, fondasi banget dong. Iya. Iya kan? Dari fondasi banget artinya apa sih? Dia mesti tahu yang namanya metode itu tercipta gimana. Iya. Itu kan dasarnya cuma, oh ternyata yang namanya metode itu dasarnya cuma manfaatin pola. Oh kalau ngomong pola, apapun yang berulang itu berarti disebut pola. Gitu kan? Iya. Selama ini berulang, berarti bisa kita manfaatkan. Kan gitu? Benar Bener kan? Benar. Cara manfaatinnya gimana? Oh ada yang namanya backtest. Ya. Gitu kan? Iya. Kita backtest. Untuk mendapatkan apa sih? Data. Atas metode kita sendiri. Kenapa? Karena namanya trading. Paling penting adalah data atas metodenya. Probabilitasnya berapa? RR-nya berapa? Consecutive loss berapa? Consecutive profit berapa? Holding period berapa? Benar. Ini dulu. Iya itu dulu. Bukan yang ngomong trading apa jadi trader profesional. Oke. Ini mesti buy apa sell? Kalau kayak gini masih naik apa udah mau turun nih? Iya. Ini udah lain nih. Iya. Katanya mau jadi trader profesional. Iya. Trader profesional ya dari fondasinya belajar dong. Kan gitu kan? Iya. Tapi berikutnya apa yang dia konsumsi? Nah ya itu. Nah, Saya langsung kebayang sih, waduh, saat dia pengen jadi trader profesional, tapi yang dia konsumsi semua bertolak belakang sebenarnya. bertolak belakang. Tapi sayangnya suka gitu. Itu. Yang manis di kuping. Suka dong. Nggak dulu manis di kuping. Oke. Tapi saat dijalanin seru. Saat dijalanin, kok adrenalin ya. Kok seru ya. Kok wah saya jadi trabar jadi tongkrong sama temen. Asik juga ya. Oh ternyata dengan trabar saya udah jadi trader profesional. Salah dong. Bener gak sih? Kita lupa sama tujuan awal kita. Katanya trader profesional. Iya benar. Gitu kan? Trader profesional mengacu juga sama data loh. Trader profesional justru nggak akan sembarangan ngambil momen loh. Trader profesional nggak akan euforia segitu besar loh. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kan kita pelajarin gimana caranya ya. Iya. Kita bisa nunggu momentum seperti itu. Gimana caranya ya? Kita bisa membatasi loss kita. Itu yang harus dipelajarin. Iya. Harusnya sih teman-teman udah tahu ya, jangan konsumsi sampah di area itu ya. Iya kan? Mau jadi trader profesional. Oh, belajar metode taruhlah nggak tahu bahwanya sampah. Belajar metode full margin. Oh, begini benar juga ya sekali untung. Karena kan belum tahu apa-apa tadinya. Ya kan? Kita belum tahu apa-apa.
Terus diajarin, saya profit langsung 300% dalam sehari. Iya bener kalau ngomong persentase. Iya. Modal $50, profit 150 itu udah berapa persen kan gitu. Iya, benar. Bener kan? Benar. Tapi kan namanya orang awam, oh iya dia $50 jadi $150. Saya punya $5.000 nih. Jadi berapa nih kan? Wajar awal. Konsumsi lah awal itu sampah. Iya. Bener dong? Benar. Setelah dipraktekin, oh iya seru nih. Yang dikonsumsi sampah keluar aja jadi sampah lagi. Benar. Tapi gitu. Itu kita ngobrol soal trader profesional. Iya. Tapi ada satu lagi nih. Mungkin saya rasa banyak juga deh orang-orang yang sebenarnya dia nggak peduli sama kata profesionalnya. Cuman pengen ngasilin duit aja dari trading itu gitu loh. Oh banyak. Banyak dong. Nah kalau gitu gimana? Ya nggak masalah dong. Itu kan sama aja kayak saya bilang saya pengen punya usaha di dunia makanan. Saya pengen punya restoran. Kan nggak berarti saya harus belajar masak kan? Ya, enggak. Itu kan karena saya cuma pengen dari industri itu aja. Ya, saya cuma pengen punya penghasilan dari industrinya. Saya bukan mau menjadi profesional. Bukan mau menjadi chef profesional ataupun ya apalah di bidang food and beverage ini. Iya. Ya sudah saya carilah chef profesionalnya. Saya carilah orang yang bisa kelola restorannya. Iya. Saya bayar. Nah ya itu maksud saya. Maksudnya Bapak kan carilah chef yang profesional. Carilah siapalah itu maksudnya. Jadi mesti punya pemahaman penting dulu dong jadinya. Nggak bisa sembarang Betul. Gitu. Paling nggak harus punya pemahaman bisnis dong. Iya. Ya kan kalau tadi pendekatan saya kan saya harus punya pemahaman bisnis. Kan bahwa oh ya restoran ini bisnisnya seperti apa. Iya. Ya kan untungnya berapa, cost-nya berapa dan seterusnya cara mengelolanya gimana. Iya. Saya akan pelajarin konsep bisnisnya. Konsepnya ya. Tetap saya akan pelajarin konsep bisnisnya. Iya benar. Yang jalanin bukan saya. Iya. Gitu. Iya. Di dunia trading saya mau income dari tradingnya. Oke, pelajarinlah soal data atas metode tadi kan sama kan? Yang ujung-ujung kita ngomong portofolio nih kalau ngomong minggu lalu nih. Benar, ya kan? benar ya. Seenggaknya kita ngerti cara baca portofolio. Kalau kita ngerti cara baca portofolio, kita tahu how to make money di industri ini. Iya, benar. Karena berikutnya cuma tinggal siapa yang bisa jalanin. Mau kita gaji orang untuk jadi trader kita kek? Iya. Mau kita borong signal di seluruh dunia, kita pilih-pilihin mana signal terbaik? Sebenarnya terserah ya. Kan tujuan saya yang penting saya dapat duit dari industrinya. Benar. Cuman kan ya lagi-lagi kita ngomong dari sisi sampahnya ya. Banyak juga nih yang kayak ya karena pengen duitnya doang di awal ditawarin duitnya oh pokoknya lu dana sekian duit lu jadi sekian. Wah, kan lu jadi serem tuh. Benar. Nggak belajar trading sih dia. Dapat duitnya. Cuman kan dia kena jebakan Batman jadinya nih. Paling nggak pegangannya portofolio lah. Portofolio. Iya. Orang mau bilang bisa untung berapa. Mana portofolio udah kita dulu. Iya. Ya kan? Jangan oke, tujuan saya mau entah ini profesional, entah ini mau dapat duit dari industrinya. Baru orang bilang, "Oh, cara ini profit." Ya. Harusnya pertanyaan pertama adalah, oke, probabilitas berapa? RR berapa? Consecutive loss berapa dan seterusnya yang berhubungan sama portofolio. Iya. Mayoritas orang akan bertanya, oke, caranya gimana tuh? Iya. Metodenya apa tuh? Iya. Kan gitu. Iya, benar. Seakan-akan kalau disebut metodenya adalah metode XYZ, oh ini bener pasti profit. Siapa bilang? Iya. Metode apapun bisa profit, tergantung siapa yang ngejalanin. Iya benar. Kan gitu. Sah-sah aja juga ya sebenarnya. Sah-sah aja. Iya. Nggak dibilang kok ada satu metode yang pasti profit melulu. Siapa yang ngejalanin? Berarti bagaimanapun sebenarnya nih yang namanya konsumsi sampah tadi ini, Ya. bagaimanapun di awal memang harus kita Ya kata pelan dulu, masuk dulu. dulu jadinya ya. Gitu kan. Cuma setelah masuk inilah kita baru bisa pilah bahwa oh sampah toh, gitu kan. Paling nggak bau nih. Iya. Ya udah, buang. Untuk kita simpelnya adalah untuk kita bedain ini sampah atau bukannya. Sejalan apa nggak sama tujuan kita? Udah itu aja dulu. Ya. Apapun tujuan kita ya, karena tujuan hidup orang masing-masing kan beda-beda. Pasti. Yang penting sejalan apa nggak sama tujuannya. Kalau sejalan ini bukan sampah, kalau nggak sejalan ini sampah. Simpel kok. Simpel sih ya. Iya. Sebenarnya kalau dengar Bapak ngomong kayak gitu. Cuman saya kan berpikirnya jadi kepo lebih jauh kayaknya kalau saya. Kenapa? Maksudnya Bapak punya pemikiran kayak gini kan? Ya mungkin orang kenal Bapak hari, wah Pak Tito bener nih mindset ya. Terlepas kita ngomong soal konsumsi sampah lah. Tapi kan ini semua soal mindset ya. Iya. Mindset ini kan nggak ya
nggak yang tahu-tahu terlahir dengan mindset begitu kan. Nggak mungkin dong, mindset kan terbentuk bukan terlahir. Nah ya itu, maksudnya untuk bapak pun untuk bisa menjelaskan kayak gini kan udah ngejalanin satu dan banyak hal kan. Oh udah makan banyak sampah. Cuma bedanya sampahnya banyak yang saya buang juga. Nah ya itu, maksud saya mungkin lebih menarik kita bahas itunya kali, yang proses yang panjang soal mindsetnya ini loh. Apa sih? Ya gimana bapak bisa jadi kayak gini kan, nggak ya balik lagi nggak ujuk-ujuk kayak gini kan. Oh panjang sekali. Jadi panjang ya. Panjang sekali. Nggak bisa sekali roll dong. Lu ketiduran bisa sih bisa. Ya kan? Ini yang lagi di depan nongkrongin kamera ketiduran, nanti yang nonton juga ketiduran. Ya udah. Kalau gitu saya kasih kesempatan teman-teman didalamin dulu konten yang ini. Next kita ketemu di konten selanjutnya. So it's now or never, jangan jadi sampah ya. Oke. Hey, change your life. Bye.